Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Oktaria Putri, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Angkatan 74, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis faktor-faktor eksternal yang memengaruhi performa PT Alpen Food Industry atau AIS Indonesia. Industri food and beverage berkembang dengan begitu pesat, baik secara global maupun di Indonesia sendiri. Salah satunya adalah industri es krim. Menurut data, Indonesia berada di peringkat kedua negara dengan pertumbuhan penjualan es krim tertinggi selama 5 tahun terakhir. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas lebih jauh tentang industri es krim di Indonesia. You can buy happiness, but you can buy es krim, and that's pretty much the same thing. Salah satu perusahaan es krim yang sedang tumbuh dengan cukup pesat adalah AIS. AIS Holding berasal dari Singapura, berdiri pada tahun 1994, kemudian perusahaan ini berekspansi ke Indonesia dengan jalur permodalan asing dan lisensi, bekerja sama dengan PT Alpen Food Industry pada tahun 2014 sampai sekarang. Visi perusahaan adalah menjadi merek es krim paling populer dengan misinya yaitu fokus menyediakan es krim paling populer dengan kualitas terbaik dan harga yang kompetitif. Falsafah perusahaan bisa dilihat pada logo dan tagline perusahaan. AIS huruf A melambangkan bahwa perusahaan ingin memberikan produk yang terbaik. AIS mewakili produk es krim ini sendiri. Kemudian Have an Ice Day, slogannya bertujuan untuk menyampaikan bahwa perusahaan ingin menciptakan hari-hari yang baik, ingin menciptakan hari-hari bahagia bagi para konsumen yang mengkonsumsi produk AIS ini sendiri. Industri es krim di Indonesia memiliki beberapa pemain besar, yaitu Walls, Campina, Glico, AIS, dan lain-lain. Jika kita melihat pada competition map, kita bisa mengatakan bahwa posisi AIS berada pada posisi yang strategis, karena dia berada pada uncontested market, dengan harga yang terjangkau dan varian yang cukup banyak, sehingga bisa memberikan pilihan bagi para masyarakat Indonesia untuk bisa membeli dan mengkonsumsi es krim dengan harga yang terjangkau, dengan kualitas yang baik, dan dengan varian yang beragam. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh aspek lingkungan eksternal terhadap aktivitas bisnis dan kinerja PT Alpen Food Industry. Yang kedua, apakah peluang dan ancaman yang ditimbulkan dari aspek eksternal tersebut? Dan yang terakhir, apakah rencana mitigasi yang bisa disusun oleh perusahaan untuk merespon aspek eksternal tersebut? Tujuannya, pertama, untuk membahas dan menganalisis aspek-aspek eksternal yang berpengaruh pada kinerja perusahaan. Yang kedua, untuk menganalisis berbagai peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Dan yang terakhir, untuk memberikan saran mitigasi agar perusahaan bisa merespon aspek eksternal tersebut dengan baik. Metode penelitian, data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan tinjauan literatur dengan berbagai sumber yang terpercaya. Metode analisis adalah menggunakan deskriptif. Manfaat penelitian untuk perusahaan, penelitian ini bisa menjadi perspektif baru dan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan perusahaan dalam menerapkan strategi perusahaan ke depan. Manfaat bagi penulis, penelitian ini menjadi gambaran realistis mengenai dunia bisnis dan industri makanan di Indonesia. Dan bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dan memberikan wawasan mendalam mengenai industri makanan di Indonesia. Ada 9 faktor eksternal yang telah dianalisis dan hubungannya terhadap perusahaan, yaitu faktor ekonomi, teknologi, demografi, sosial budaya, politik, pemerintahan, hukum internasional, dan yang terakhir adalah lingkungan alam. Kita akan membahas faktor-faktor ini satu persatu. Yang pertama adalah faktor lingkungan ekonomi. Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5-5,4% pada tahun 2020. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19, Menteri Sri Mulyani mengoreksi pertumbuhan Indonesia menurun cukup drastis ke angka 2,3%. Di sisi lain, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara kedua dengan pertumbuhan penjualan es krim terbesar di dunia. Terlebih, harga produk-produk AIS ini cukup terjangkau. Hanya cukup dengan Rp2.000 sampai Rp10.000 konsumen bisa mendapatkan produk AIS.
Dengan adanya pandemi COVID itu tidak dipungkiri bahwa pasti akan memberikan dampak terhadap perusahaan, terlebih karena es krim adalah produk sekunder. Dan perusahaan menerapkan konsep produksi, yaitu dengan mengambil margin kecil dan mendorong penjualan yang besar. Dengan adanya penurunan penjualan, maka dampak bagi perusahaan adalah penurunan pendapatan penjualan itu sendiri yang bisa dibilang mungkin akan cukup signifikan. Dan implikasi bagi perusahaan, dengan adanya kondisi tersebut, perusahaan bisa menerapkan strategi push and pull. Strategi push yaitu mendorong peningkatan daya beli masyarakat melalui berbagai program, misalkan promo, potongan harga, dan lain-lain. Dan strategi pull yaitu menggunakan jaluran distribusi, yaitu distributor dan retailer, untuk mendorong penjualan di Indonesia. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan teknologi. Seperti kita tahu bahwa teknologi berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya adalah disebabkan karena internet. Dan di Indonesia sendiri, penggunaan internet semakin meningkat setiap tahunnya. Hal itu berarti orang-orang Indonesia sudah melek internet dan sudah menggunakan internet untuk mencari berbagai informasi. Faktor teknologi yang tidak kalah penting adalah big data. Perkembangan big data mendorong organisasi maupun perusahaan untuk menggunakan big data untuk dianalisis, pada akhirnya digunakan sebagai bahan untuk membuat rencana-rencana strategis untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan cepat, untuk meresponnya dengan cepat. Tapi, dengan seiring berkembangnya keterbukaan internet juga memudahkan para konsumen, memudahkan para masyarakat untuk mencari informasi apapun tentang perusahaan di internet. Dan jika kita mencoba mencari di Google sebagai search engine yang digunakan paling banyak di dunia, ketika kita mengetikkan kata kunci PT Alpen Food Industry, ternyata beberapa artikel yang keluar adalah hal-hal yang merepresentasikan hal yang kurang baik yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu terkait ketidakadilan maupun terkait permasalahan dengan para pegawainya. Nah, hal ini tentunya memberikan dampak negatif bagi perusahaan karena konsumen akan merasa bahwa citra perusahaan kurang baik, bahwa performa perusahaan kurang baik, bahwa perusahaan ternyata melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap para karyawannya. Implikasinya tentunya perusahaan harus segera menyelesaikan permasalahannya dan membuat statement resmi kepada masyarakat terkait apa yang sebenarnya terjadi agar tidak muncul asumsi maupun dampak-dampak negatif lainnya. Dan dengan memanfaatkan big data dan internet, perusahaan bisa meningkatkan customer engagement terhadap customer-nya maupun terhadap masyarakat yang belum mencoba es krim ice ini sendiri, dan memanfaatkan big data dan internet tersebut untuk menuju menjadi perusahaan market driven, yaitu mengutamakan kepuasan dan untuk mencapai loyalitas konsumen. Faktor yang selanjutnya adalah faktor lingkungan demografi. Seperti kita tahu, tahun 2020 dan sampai 2030 adalah masa di mana Indonesia mengalami bonus demografi. Hal ini bisa dilihat dengan pada grafik, yaitu pada tahun 2017 saja jumlah generasi milenial berada pada persentase yang tertinggi, dan yang kedua adalah generasi Z. Jumlah milenial tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seterusnya. Dengan adanya bonus demografi ini tentunya selaras dengan strategi perusahaan, karena target market perusahaan adalah anak muda, termasuk di dalamnya adalah milenial dan generasi Z. Oleh karena itu, perusahaan bisa terus melanjutkan strateginya untuk menciptakan produk yang inovatif, dengan rasa varian yang beragam sesuai dengan yang disukai oleh para target marketnya. Dan di sini perusahaan bisa meningkatkan R&D-nya untuk semakin tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh konsumen, sehingga bisa menghasilkan produk yang berkualitas dan menjadi top leader di masyarakat. Terkait demografi, hal lain yang bisa kita lihat adalah tingginya jumlah pengangguran di Indonesia. Pada tahun 2014 sampai 2019, kita bisa melihat bahwa angka pengangguran di Indonesia mencapai 7 juta orang.
Tapi hal ini sebenarnya menjadi salah satu hal yang bisa diselesaikan oleh perusahaan. Kenapa? Karena skema distribusi yang dilakukan oleh perusahaan sangat baik, yaitu memanfaatkan distributor dan reseller-reseller yang berada di berbagai daerah di Indonesia, bahkan daerah pedesaan maupun gang-gang rumah bisa menjadi retailer perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan bisa berupaya untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di Indonesia terkait pengangguran dengan membuka seluas-luasnya kesempatan orang-orang Indonesia untuk menjadi distributor produk AIS dimanapun berada. Faktor selanjutnya adalah faktor lingkungan sosial budaya. Hofstede mengeluarkan 6 aspek yang dirasa bisa mewakili dan menggambarkan seperti apa culture atau budaya sebuah perusahaan. Dan untuk Indonesia ini sendiri, faktor yang cukup menonjol adalah faktor kolektivisme. Indonesia adalah negara yang kolektif dengan mengedepankan kebersamaan dan perdamaian. Selanjutnya kita bisa melihat dari data tabel bahwa tingkat konsumsi gula orang Indonesia masih cukup tinggi, lebih tinggi dari kadar gula yang disarankan oleh WHO, yaitu sebesar lebih dari 50 mg setiap konsumsinya. Total konsumsi es krim orang Indonesia per tahun rata-rata sebanyak 0,7 sampai 0,8 liter per kapita. Angka ini terpaut cukup jauh dari negara tetangga Indonesia, yaitu Singapura, dengan tingkat konsumsi rata-rata 5 liter per kapita. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ketika kita melihat data diagram, kita bisa melihat bahwa ternyata orang-orang Indonesia mengkonsumsi ready to drink seperti kopi dan teh itu lebih banyak. Sedangkan untuk es krim yang masuk ke dalam indulgence produk hanya mendapatkan angka terendah yaitu 8%. Angka ini juga disebabkan karena orang-orang Indonesia masih menganggap bahwa es krim hanya dikonsumsi ketika momen dan saat-saat tertentu, bukan untuk dikonsumsi setiap hari. Oleh karena itu, perusahaan bisa membangun strategi-strategi yang bisa mendorong tumbuhnya budaya masyarakat untuk lebih sering mengkonsumsi es krim. Yang pertama bisa dilakukan adalah melalui integrated marketing, yaitu perusahaan menciptakan sebuah campaign dengan tagline-nya sendiri yaitu Have an Ice Day. Intinya perusahaan berusaha untuk menjadikan budaya makan es krim ini membumi di Indonesia, bahwa orang Indonesia bisa makan es krim kapan aja, bukan hanya di momen dan saat-saat tertentu. Dan yang kedua terkait budaya kolektivisme di Indonesia. Terlebih saat ini momennya adalah momen Ramadan. Perusahaan bisa memanfaatkan hal ini dengan menciptakan produk dengan kemasan yang lebih besar atau family package dan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi es krim ice bersama anggota-anggota keluarga tercintanya. Faktor selanjutnya adalah faktor lingkungan politik. Kita tahu bahwa sistem politik yang diterapkan di Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Hal ini bisa dilihat dari berbagai aspek dan berbagai faktor, dan salah satu hal yang cukup menonjol dari demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum. Pada tahun 2019 kemarin kita sudah melewati masa pemilihan umum presiden dan wakil presiden, dan kita juga merasakan bagaimana intensi masyarakat dan bagaimana terjadi cukup intens perdebatan terkait pemilu sampai terjadi perpecahan di masyarakat untuk mendukung calonnya masing-masing. Tapi di tahun 2020 ini kita bisa melihat bahwa isu itu sudah cukup teredam, bahwa isu-isu terkait ketegangan politis pemilu presiden sudah mulai membaik. Apa sebenarnya pengaruh dari aspek politik terhadap bisnis? Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, salah satu dampak dari terselenggaranya pemilu adalah melambatnya investasi. Di sisi lain, para pelaku bisnis akan wait and see untuk melihat apa sebenarnya strategi atau kebijakan yang akan diterapkan oleh pasangan pemimpin terpilih. Nah, di tahun 2020 ini, Indonesia sebentar lagi akan menghadapi pemilihan kepala daerah. Meskipun jadwalnya belum ditetapkan karena terjadinya pandemi COVID ini, tapi perusahaan bisa mengantisipasi bahwa dengan adanya pilkada di tahun 2020 ini, dimungkinkan akan adanya kembali terjadi gejolak politik
yang mungkin akan cukup intens dan menyebabkan kondisi yang kurang stabil di masyarakat dan akan berpengaruh terhadap ekonomi maupun daya beli. Faktor selanjutnya adalah lingkungan pemerintahan. Para pelaku bisnis mengatakan bahwa salah satu stakeholder yang paling berpengaruh terhadap perusahaannya selain konsumen adalah pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah bisa menciptakan berbagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap perusahaan, termasuk adalah faktor hukum yang diciptakan, faktor ketentuan yang disusun oleh pemerintah, dan lain-lain. Dan di sini pelaku bisnis merasa bahwa aspek-aspek yang ditimbulkan oleh pemerintahan ini memberikan kos yang cukup besar untuk perusahaan. Apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi hal tersebut? Perusahaan sebenarnya bisa membangun relasi atau bisa membangun hubungan baik terhadap pemerintah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar perusahaan benar-benar tahu apa sebenarnya yang harus dia lakukan, apa sebenarnya yang tidak boleh dia lakukan, sehingga tidak akan terjadi pelanggaran hukum maupun pelanggaran ketentuan karena ketidaktahuan pelaku bisnis. Selanjutnya, dengan adanya kerjasama, perusahaan juga bisa mendukung program-program pemerintah. Misalkan, perusahaan bisa menjadi sponsor untuk program olahraga maupun program-program lain yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, hal tersebut juga menjadi salah satu jalan untuk promosi yang dilakukan oleh perusahaan secara luas. Selanjutnya adalah lingkungan hukum. Hukum di Indonesia sudah mengatur berbagai kebijakan terkait hukum bisnis, terkait dengan bentuk perusahaan, perizinan, dan lain-lain. Dan di Indonesia sendiri, Indonesia membuka ruang yang luas untuk investasi perusahaan-perusahaan asing. Terlebih, Indonesia memiliki sumber daya manusia dengan jumlah yang sangat banyak. Sehingga perusahaan-perusahaan yang melakukan operasi di Indonesia bisa menarik orang-orang Indonesia sebagai karyawan-karyawan mereka. Di perusahaan AIS ini sendiri ada satu isu yang cukup berat terkait dengan peraturan ketenagakerjaan. Kita bisa melihat pada foto di PPT bahwa para buruh melakukan demonstrasi karena mereka merasa selama ini hak-haknya belum terpenuhi oleh perusahaan terkait dengan beberapa hal, misalkan terkait kontrak yang tidak jelas, terkait keamanan dan keselamatan karyawan di perusahaan yang kurang dijaga, terkait cuti yang tidak bisa mereka ambil, dan terkait upah yang tidak sesuai dengan upah minimum daerah. Hal ini sudah terjadi dari tahun 2017 dan masih berlanjut sampai sekarang. Pada akhirnya terjadi kendala operasional karena sumber daya manusia di perusahaan ini tidak dijaga oleh perusahaan dengan sebaik-baiknya. Padahal sumber daya manusia adalah aset yang terpenting yang ada di sebuah perusahaan. Oleh karena itu, di tahun 2020 ini, perusahaan seharusnya sudah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait ketenagakerjaan tersebut. Perusahaan harus mulai mengarah kepada compliance company dengan memenuhi beberapa aspek, yaitu standarisasi, policies, memenuhi requirement yang ditentukan, kemudian memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh pusat maupun oleh pemerintah daerah, dan transparansi kepada berbagai stakeholder di dalamnya. Faktor selanjutnya adalah faktor hukum internasional. Perdagangan internasional di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Hal tersebut mendorong perusahaan-perusahaan asing seperti AIS ini bisa melakukan operasional di Indonesia. Terlebih, ketentuan terkait permodalan asing juga sudah diatur oleh hukum internasional Indonesia. Perusahaan AIS melakukan ekspor ke beberapa negara, yaitu Vietnam dan Thailand. Produk yang sudah diproduksi di Indonesia diekspor ke berbagai negara Asia Tenggara tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga.
Kemudian perusahaan juga melakukan impor bahan baku, yaitu pada bahan baku utama susu. Nah, sebenarnya perusahaan sudah cukup diuntungkan karena ketentuan terkait impor bahan baku sudah mengalami pelonggaran oleh pemerintah. Sehingga perusahaan AIS yang melakukan impor susu sebagai bahan baku es krim ini sudah tidak memiliki kewajiban yang mengikat untuk melibatkan petani-petani lokal. Nah, itu kan tentunya menjadi salah satu hal yang bisa meringankan perusahaan untuk melakukan impor bahan baku susu tersebut. Tapi di sisi lain, bahan lain yang digunakan oleh perusahaan adalah stik kayu. Nah, di Indonesia sendiri ada ketentuan yang mengatur bahwa impor hanya bisa dilakukan 1 kali. Nah, perusahaan akhirnya melakukan impor stik es krim ini selama berkala. Hal itu tentunya mengulur waktu operasional perusahaan. Pada akhirnya ketika ekspor harus dilakukan juga harus tertunda karena harus menunggu waktu impor bahan bakunya. Nah, apa yang bisa dilakukan perusahaan? Sebenarnya perusahaan bisa mengurangi ketergantungan pada produk-produk impor. Perusahaan bisa memanfaatkan peternak-peternak lokal untuk mendapatkan sumber bahan baku susu. Karena kita tahu bahwa produk susu di Indonesia juga memiliki kualitas yang baik. Dan terkait stik es krim, Indonesia juga dirasa bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah membuka ruang yang luas bagi pengusaha-pengusaha impor untuk menjadi supplier berbagai bahan baku yang dia gunakan, dan juga membangun kerjasama yang baik kepada pihak-pihak lokal. Lingkungan yang terakhir yang akan kita bahas adalah lingkungan alam. Kita tahu bahwa isu terkait alam yang cukup miris terjadi adalah terkait pemanasan global. Dan hal ini berdampak kepada banyak sekali aspek. Siapa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Ada banyak industri. Yang pertama dari sektor energi, kemudian sektor pertanian, dan salah satunya juga adalah dari sektor industri. Beberapa di dalamnya adalah perusahaan, manufaktur, dan lain-lain. Dampaknya apa? Secara fisik kita bisa melihat bahwa dampak dari perubahan iklim ini menyebabkan berbagai bencana alam yang sudah terjadi, misalkan banjir dan kebakaran. Apa dampaknya bagi perusahaan? Tentunya hal ini bisa menyebabkan operasional perusahaan terhambat. Jika mungkin terjadi banjir atau terjadi kebakaran dan lain-lain, operasional perusahaan bisa terhambat, bahkan bisa menyebabkan perusahaan tidak bisa beroperasi sama sekali. Lalu apa yang bisa dilakukan? Yaitu perusahaan bisa mulai berperan untuk sustainability dan mengarah menuju perusahaan yang pro terhadap sustainability. Kita tahu ada triple bottom line, yaitu people, planet, dan profit. Tujuannya agar perusahaan tidak hanya mengejar profit saja, tapi perusahaan juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan aspek alam selama mereka melakukan aktivitas bisnis. Kami menyarankan kepada perusahaan AIS agar perusahaan bisa mendorong sustainability yang dilakukan oleh perusahaan dari hulu ke hilir, dari setiap aspek aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Dan hal ini bisa didorong dengan berbagai sertifikasi yang bisa diikuti oleh perusahaan, seperti menjadi perusahaan ramah lingkungan, mengikuti sertifikasi ISO 14001, mendaftarkan diri menjadi industri hijau, dan melakukan berbagai CSR yang bertujuan untuk mendorong aspek alam dan juga meningkatkan taraf hidup sosial atau masyarakat di sekitarnya. Kesimpulan dari berbagai analisis dari 9 aspek eksternal tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa aspek lingkungan eksternal berpengaruh terhadap aktivitas bisnis dan kinerja PT Alpen Food Industry dengan berbagai peluang, ancaman, dan implikasi yang ditimbulkan dari setiap aspeknya. Dan hal tersebut menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam pengambilan berbagai keputusan strategis agar pada akhirnya perusahaan memiliki posisi dan daya saing yang kuat di dalam sebuah industri. Saran yang pertama adalah PT Alpen Food Industry harus segera memenuhi aspek compliance agar perusahaan tetap bisa beroperasi dengan efisien dan efektif dengan tetap mengedepankan aspek humanis.
Dan yang kedua, mendorong perusahaan untuk terus berekspansi dan memperluas distribusi untuk menciptakan sustainability bagi perusahaan dan bagi sosial melalui sistem reseller. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.